Hai, kembali lagi pada channel Bimbel Chief bersama Miss Fitri. Pada kali ini saya akan membahas tentang hukum 1 Kirchhoff. Hukum 1 Kirchhoff merupakan penerapan dan hukum kekekalan muatan yang menyatakan bahwa jumlah muatan listrik yang ada pada suatu sistem tertutup tidak berubah. Hukum 1 Kirchhoff berlaku penghantar tidak bercabang dan penghantar bercabang. Pada penghantar tidak bercabang, besarnya kuat arus selalu sama. Pada penghantar bercabang, jumlah kuat arus yang menuju titik cabang sama dengan jumlah kuat arus yang meninggalkan titik cabang. Misalnya, pada gambar terdapat kuat arus listrik yang masuk dalam percabangan dan kuat arus listrik yang keluar pada percabangannya. Jadi, kuat arus listrik yang masuk pada percabangan itu adalah I1 dan I2. Dan untuk kuat arus listrik yang keluar pada percabangannya itu adalah I3 dan I4. Maka, jumlah arus yang masuk atau I1 tambah I2 itu akan sama dengan jumlah arus yang keluar atau I3 tambah I4. Latihan soal untuk hukum Kirchhoff 1. Perhatikan gambar berikut. Jadi, pada gambar terdapat kuat arus listrik yang masuk pada percabangan yaitu I1 dan I4. Dan untuk kuat arus listrik yang keluar pada percabangannya itu adalah I2 dan I3. Maka, berapakah besar dan arah arus dari I4? Jadi kita gunakan rumus hukum Kirchhoff 1, yaitu jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Jadi arus yang masuk adalah I1 dan I4, dan arus yang keluar pada percabangan adalah I2 dan I3. Jadi, untuk arus pertama adalah 7 ampere, dan untuk arus yang kedua adalah 10 ampere, dan untuk arus yang ketiga adalah 11 ampere. Jadi, untuk menemukan arus keempat itu sama dengan 7 tambah I4 sama dengan 10 tambah 11. Jadi, arus keempat adalah 21 kurang 7 sama dengan 14 ampere. Hukum 2 Kirchhoff menyatakan jumlah GGL dalam rangkaian tertutup sama dengan jumlah aljabar dari hasil hambatan dengan kuat arus. Hukum 2 Kirchhoff dinyatakan dengan persamaan berikut. Sigma epsilon atau sigma GGL, gaya gerak listrik, ditambah dengan sigma I kali R sama dengan 0. Di mana sigma epsilonnya adalah jumlah GGL atau gaya gerak listrik dalam satuan volt, I adalah kuat arus dalam satuan ampere, dan R adalah besar hambatan dengan satuan ohm. Untuk latihan soal, perhatikan rangkaian berikut. Jadi terdapat rangkaian seri di mana terdapat hambatan R1, R2, dan R3 yang bernilai 4 ohm, 1 ohm, dan 3 ohm. Kemudian terdapat GGL sebesar 12 volt dan GGL kedua sebesar 12 volt. Maka, berapakah besar kuat arus yang mengalir pada rangkaian listriknya? Jadi pertama-tama, kita tentukan arah loopnya. Jadi, saya menentukan arah loopnya yang searah dengan jarum jam. Kemudian, cari kuat arusnya dengan menggunakan persamaan sigma GGL tambah sigma I kali R sama dengan 0. Karena ini adalah rangkaian seri, maka kuat arus yang mengalir pada setiap bagiannya itu adalah sama. Jadi, untuk menentukan besar kuat arus listrik yang mengalir pada rangkaian itu adalah sigma GGL tambah sigma I kali R sama dengan 0. Jadi, untuk GGL pertama negatif, karena untuk arah loop yang kita buat itu akan menyentuh tanda kutub negatif duluan. Jadi minus 12 volt tambah, kemudian untuk GGL kedua akan menyentuh kembali kutub negatif sehingga kita tambah negatif 12 volt ditambah I dikali dengan total dari hambatan yang tertera pada rangkaian. Jadi untuk hambatan 1 4 ohm, hambatan kedua 1 ohm, dan hambatan ketiga 3 ohm. Jadi
sama dengan 0. Jadi kita hitung minus 12 tambah minus 12 itu sama dengan min 24 volt tambah I kali 8 ohm sama dengan 0. Kemudian kita pindah ruaskan untuk I kali 8 ke ruas kanan sehingga berubah tanda menjadi negatif. Jadi untuk memperoleh I-nya kita bagi min 24 volt dibagi dengan min 8 ohm sama dengan 3 ampere untuk kuat arus yang mengalir pada rangkaiannya. 4 hambatan disusun seperti gambar berikut. Jadi terdapat 4 hambatan, 7 ohm dan 5 ohm yang disusun secara seri, dan 10 ohm dan 40 ohm yang disusun secara paralel. Dan terdapat GGL-nya sebesar 12 volt dan 2 volt. Berapakah besar kuat arus listrik yang mengalir pada hambatan? Jadi terlebih dahulu kita hitung hambatan total paralelnya. Jadi untuk hambatan total paralelnya kelihatan pada gambar yaitu pada hambatan 10 ohm dan 40 ohm. Jadi untuk rumus menghitung hambatan paralel yaitu 1 per Rp sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2. Di mana R1-nya bernilai 10 ohm dan R2-nya bernilai 40 ohm. Kemudian untuk hambatan total paralelnya itu sebesar 8 ohm. Setelah menghitung total dari hambatan paralelnya, kemudian rangkaian akan membentuk suatu rangkaian seri. Jadi terdapat hambatan 7 ohm, 5 ohm, dan 8 ohm. Kemudian kita tentukan arah loopnya. Jadi kembali kita menentukan arah loopnya searah jarum jam. Kemudian untuk menentukan arusnya kita gunakan sigma GGL tambah sigma I kali R sama dengan 0. Di mana pada gambar ketika kita melukiskan arah loopnya akan mengenai kutub positif terlebih dahulu yaitu 2 volt dan kemudian akan mengenai kutub negatif yaitu negatifnya 12 volt ditambah dengan arus dikali dengan total dari hambatan yang ada pada rangkaian yaitu 7 tambah 5 tambah 8 sama dengan 0. Jadi setelah kita hitung kemudian kita akan memperoleh jumlah kuat arusnya sebesar 0,5 ampere. Perhatikan rangkaian berikut, kemudian tentukan tegangan VAB-nya. Jadi untuk tegangan VAB kita perhatikan terdapat hambatan 3 ohm yang mengalir adalah kuat arus ketiga. Jika terdapat kuat arus pertama yang pada hambatan 3 ohm dan kuat arus kedua pada hambatan 6 ohm serta jumlah GGL pertamanya adalah 12 volt dan GGL keduanya juga 12 volt. Jadi untuk mendapatkan kuat arus ketiga karena untuk menemukan tegangan VAB kita gunakan persamaan arus dikali hambatan. Jadi untuk arus ketiga belum ada nilainya, jadi kita harus memperoleh terlebih dahulu itu. Jadi kita gunakan persamaan sigma GGL tambah sigma I kali R sama dengan 0. Jadi untuk loop pertama saya lukiskan searah jarum jam dan akan mengenai kutub negatif terlebih dahulu. Jadi min 12 volt tambah I1 kali R1 tambah I3 kali R3 sama dengan 0. Jadi untuk persamaan kuat arus pertama sama dengan 4 dikurang I3. Kemudian pada loop kedua terdapat hambatan 6 ohm yang dialiri kuat arus kedua dan hambatan 3 ohm yang dialiri oleh kuat arus listrik ketiga. Dan saya gambarkan arah loop yang berlawanan jarum jam sehingga akan mengenai GGL kedua pada kutub negatif terlebih dahulu. Jadi untuk mendapatkan persamaan I2-nya, kita gunakan persamaan yang sama, yaitu sigma GGL tambah sigma I kali R sama dengan 0. Untuk sigma GGL-nya itu min 12 volt tambah R2 kali I2 tambah R3 kali I3 sama dengan 0. Min 12 volt tambah 6 kali I2 tambah 3 kali I3 sama dengan 0. Jadi persamaan I2-nya sama dengan 4 kurang I3 per 2. Jadi untuk menghitung berapa besar arus ketiganya, itu kita gunakan persamaan jumlah kuat arus yang masuk sama dengan jumlah kuat arus yang keluar. Di mana kuat arus yang masuknya itu adalah I1 dan I2. Jadi I1 tambah I2 sama dengan I3.
atau I1 tambah I2 kurang I3 sama dengan 0. Kita masukkan persamaan I1-nya yaitu 4 kurang I3. Untuk kuat arus keduanya kita peroleh 4 kurang I3 per 2 dikurang I3 sama dengan 0. Sehingga diperoleh hasil kuat arus ketiganya yaitu sebesar 2,4 ampere. Jika kita ingin menemukan tegangan pada titik A ke B, kita perhatikan titik A ke B itu terdapat hambatan 3 ohm yang dialiri kuat arus ketiga. Jadi persamaan tegangan itu I kali R. Jadi kita gunakan I3 dikali R3. Jadi I3 kita peroleh 2,4 ampere dikali R3-nya 3 ohm itu menghasilkan nilai 7,2 volt. Sekian untuk materi dari hukum Kirchhoff. Untuk materi berikutnya akan kakak jelaskan pada saat les. Terima kasih.